Halo, nama aku Raksan Razan Safruddin, bisa dipanggilkan Raksan, dan saya akan menjelaskan tentang opini saya tentang keselamatan di jalan tol. Keselamatan di jalan tol diragukan. Pada 3 Mei 2025, terjadi kecelakaan mobil Lamborghini menabrak Suzuki Ignis di tol Jombang. Pada hari Selasa 4 Februari 2025, kecelakaan maut dikarenakan truk mengalami remblong menyebabkan kecelakaan maut 8 orang meninggal dan 11 orang terluka. Selain itu, pada tanggal 11 November, terjadi kecelakaan di tol Cipularang, kilometer 92 dari Bandung menuju ke Jakarta yang membuat 19 kendaraan rusak parah. 1 orang tewas dan 22 orang terluka. Kecelakaan di jalan tol sering terjadi sampai saat ini. Namun, belum ada perbaikan sistem untuk keamanan pengendara mobil di jalan tol. Polda Jawa Barat mengatakan bahwa sepanjang tahun 2024, jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 7.442 kejadian di tol. Kecelakaan di jalan tol dipicu karena melebihi batas kecepatan dan truk mengalami remblong. Sebenarnya, terdapat undang-undang yang mengatur batas kecepatan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 21 Ayat 4. Batas kecepatan minimal di jalan tol adalah 60 km per jam. Dan batas kecepatannya maksimalnya antara 100 km per jam hingga 120 km per jam. Tergantung pada jenis di jalan tol dan kondisi jalan. Namun, masih banyak melanggar batas kecepatan tersebut sehingga menyebabkan kecelakaan. Menurut saya, dalam upaya menurunkan tingkat kecelakaan di jalan tol, seharusnya setiap pihak mematuhi dan berperan penting dalam menjamin keselamatan di tol. Apa saja yang perlu dilakukan? 1. Setiap pengendara dari tol kecil sampai truk mematuhi batas kecepatan minimal dan maksimal yang tertera di tol. Batas kecepatannya minimal itu adalah 60 km per jam dan batas kecepatan misalnya antara 100 km per jam hingga 120 km per jam, tergantung pada jenis jalan tol dan kondisi jalan. Pada saat hujan, batas kecepatan biasanya itu 60 km per jam, sedangkan batas minimalnya adalah 30 km per jam, terutama jika jarak pandang buruk. Yang kedua, setiap pihak tol memasang kamera untuk mendeteksi kecepatan yang melebihi batas maksimal di jalan tol. Selain itu, fungsi kamera juga digunakan untuk melihat situasi jalan tol dan lalu lintas. Kamera CCTV di jalan tol yang sering disebut ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement idealnya dipasang setiap 250 meter. Yang ketiga, tugas polisi di jalan tol, khususnya Satuan Patroli Jalan Raya, mencakup menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Polisi seharusnya berjaga di jalan tol 24 jam setiap hari untuk memantau lalu lintas dan menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas di jalan tol, sehingga kecelakaan dapat dicegah. Itulah 3 hal yang terjadi menjadi pertimbangan sangat saran untuk keselamatan di jalan tol. Sekian opiniku tentang keselamatan di jalan tol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.